Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan 124.000 nabi, orang yang terbaik, orang-orang suci, maksum, tidak pernah berbuat kesalahan, sempurna zahir batinnya, bagus suaranya, ganteng mukanya, sempurna akhlaknya, membawa risalah yang sama, bahwa kesuksesan, kejayaan, kemuliaan hanya kalau kita ini taat kepada Allah. Maka inilah yang mau kita perjuangkan, kita yakini, kita omongkan, kita sebarkan. Risalahnya orang-orang suci, risalahnya Sayyidul Anbiya alaihi wassalatu wassalam, bahwa hanya dengan taat kepada Allah, megang agamanya, orang bisa beruntung dan sukses. Bukan sekedar omongan, bagaimana menjadi keyakinan. Kita ngomong lagi, doa, korban, sampai keyakinan ini merasuk dalam diri kita. Bagaimana mungkin seseorang akan sukses dengan maksiat, padahal maksiat itu tidak disukai oleh Allah. Dia di buminya Allah, di bawah langitnya Allah, diberi rezeki oleh Allah, suasana dan keadaan diciptakan oleh Allah, kemudian dia maksiat kepada Allah, tentu dia akan terlantar, sengsara, susah, merana, celaka. Maka inilah yang disampaikan oleh para anbiya kepada umatnya. Jangan sekali-kali orang itu punya bayangan, punya khayalan, punya sikap akan beruntung dengan meninggalkan agama, akan beruntung dengan bermaksiat, akan beruntung dengan menjauh dari perintah-perintah Allah, mendekat pada larangan-larangan Allah. Bagaimana ini sampai menancap dalam hati kita, merasuk dan jadi sikap hidup. Sebagaimana normalnya manusia, dia meyakini, mengetahui bahwa ular itu berbisa. Maka begitu dia melihat ular, langsung dia mundur-mundur, dia lari, dia usaha menyelamatkan diri dari ular yang berbisa itu. Begitu juga kalau kita melihat maksiat, melihat pelanggaran, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, sikap kita begitu itu. Saya sekali-kali tidak membayangkan, menghayalkan, menginginkan untuk berbuat kemaksiatan, berbuat pelanggaran. Sebagaimana orang meyakini bahayanya racun, baygon, hit, rait, indrin, poradan, walaupun dijual di toko-toko, banyak di pinggir-pinggir sawah, sama sekali dia tidak berani untuk mencicipinya. Kalau saya mencicipi ini, satu tetes dari baygon cukup untuk mengantar saya ke kuburan. Maka dulu diceritakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, orang-orang soleh dulu berjalan, tengah-tengah berjalan, tiba-tiba ada wanita cantik lewat, langsung matanya itu melotot melihat wanita itu, lupa kalau itu melanggar. Begitu dia ingat, innalillah, mata saya ini jadi asbab saya melanggar, langsung dia tempeleng mukanya sendiri dengan begitu keras sampai matanya melompat dari tempatnya. Teman-temannya heran, loh, kamu tadi pagi masih punya mata, sekarang kok hilang, gimana ini? Mata ngajak ke neraka, saya nggak mau nempel di badan saya. Bagaimana para hadirin? Inilah sikap. Ujung kuku, ujung rambut adalah alat untuk mencari ridha Allah. Kalau sudah digunakan untuk melanggar, untuk maksiat, ini dari manfaat jadi madarat para hadirin. Dan ini tidak mungkin menjauhi maksiat, taat 100%, kecuali dimulai dari keyakinan yang benar. Maka di dunia ini tidak ada orang yang lebih kuat keyakinannya, lebih lurus keyakinannya, melebihi para anbiya. Maka tidak ada orang yang lebih suci, lebih bersih, lebih lurus melebihi mereka. Kemudian orang yang paling niru kepada mereka, pengikut-pengikutnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Asyrahul Basyarah bil Jannah, orang-orang yang tertinggi imannya, akhirnya paling jauh dari kemaksiatan,
paling jauh dari pelanggaran, paling jauh dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Meningkatnya amal karena meningkatnya iman, merosotnya amal karena merosotnya iman, berkurangnya amal karena berkurangnya iman. Maka dalam kitab Bukhari ada satu bab namanya al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman ini bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau iman bertambah, maka kita jadi mudah untuk jaga amalan, mewujudkan ketakwaan, pegang agama, mengikuti yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau iman merosot, amalan berkurang, agama berkurang, ketakwaan hilang, kemaksiatan datang. Maka kita terus ngomong lagi, sampaikan lagi, usaha lagi dan usaha lagi, sampai kita mati dalam keadaan usaha peningkatan, usaha perbaikan, usaha memperbaiki iman kita dan umat. Insyaallah. Ini bekal kita di akhirat para hadirin, dan di dunia juga. Iman tidak boleh keliru. Iman kepada Allah, bahwa segala sesuatu tanpa Allah tidak mungkin mendatangkan manfaat ataupun madarat. Seluruh dunia ingin memberikan manfaat kepada saya, manusianya, jinnya, malaikatnya, makhluk-makhluk yang lain kumpul jadi satu, ingin memberikan manfaat kepada saya, tidak akan bisa tanpa diizinkan oleh Allah. Ini keyakinan harus 100%. Begitu juga sebaliknya para hadirin. Seluruh dunia kumpul jadi satu, jinnya, manusianya, Amerikanya, jeliteng Obamanya kumpul jadi satu, ingin berikan madarat kepada kita tanpa seizin Allah, tidak bisa. La ilaha illallah. Kalau ini dikurangi walaupun 0,5%, bahkan kurang dari itu, iman tidak sah. Istilahnya para ulama, iman itu boleh lemah, tapi nggak boleh keliru. Nah, lemah itu gimana? Belum cukup untuk mewujudkan ketakwaan, tapi brosurnya iman dan ketentuannya nggak boleh keliru. Pakemnya begitu. Makhluk itu la yanfa'u wa la yadurru illa biidznillah. Akhirnya hidup jadi tenang para hadirin. Hiruk pikuknya keadaan, suasana yang kita hadapi, yang kita lewati, ini tidak menggoyahkan dan tidak menggimungkan sikap kita. Ini semuanya dari Allah. Maka sampai sekarang, di antara ciri khasnya orang-orang Islam dan negeri-negeri Islam, dengan segala kekurangannya dan keterpurukannya, mereka sangat jauh dari peristiwa-peristiwa bunuh diri para hadirin. Negara yang paling sedikit stres adalah negara-negara Muslim. Maka beberapa bulan yang lalu ada tamu dari teman-teman dakwah yang baru saja keluar dari Jepang. Dia lama di Jepang. Jepang ini termasuk satu negara yang paling tinggi angka bunuh dirinya. Bahkan di kota-kota Jepang resmi ada kantor-kantor khusus menerima pendaftaran bunuh diri. Disiapkan ruangan khusus, suruh milih bunuh diri apa yang kamu mau. Karena khawatir kalau nggak disiapkan, marah mereka bunuh diri di jalan-jalan. Ada yang pakai pedang, ada yang alat kepala dimasukkan di situ langsung dipencet sendiri, putus. Ada yang pakai racun, pakai tembak, pakai listrik, semau orang yang ingin bunuh diri. Ada yang pakai obat. Akhirnya pemerintah itu risau, kenapa sih orang Jepang tambah hari bukan tambah bahagia, tambah sumpek, kemudian bunuh diri. Akhirnya di pemerintahannya itu ada musyawarah. Salah satu dari yang hadir, orang Jepang asli, bilang, kalau kamu ingin Jepang ini berhenti dari bunuh diri, caranya satu aja. Caranya kalau Jepang ini jadi Islam. Kenapa? Itu dalam Islam itu bunuh diri itu kekeliruan besar. Mereka punya keyakinan bunuh diri itu kekeliruan besar, bukan seperti kita bunuh diri itu menyelesaikan masalah. Nah, jadi sampai orang-orang kafir pun mengakui orang Islam ini punya jurus anti stres, yaitu agama mereka. Itulah hakikatnya kalimah
la ilaha illallah. Keyakinan ini bagaimana mantep dalam hati kita. Kalau keyakinan ini ada dan kita bawa sampai ke akhirat, kita bawa mati, suatu saat langsung ataupun tidak langsung mesti akhirnya menuju surga. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW cerita dengan para sahabat, beliau membawa buku, 2 buku, kanan dan kiri. Kalian tahu buku apa yang saya bawa di tangan kanan saya ini? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau memberikan pelajaran dengan praktek. Buku yang di tangan kanan ini adalah nama-nama orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah untuk masuk surga. Namanya, nama ayahnya, nama sukunya, dari daerah mana sampai hari kiamat, tidak akan dikurangi dan tidak akan ditambah lagi oleh Allah. Tulisan sudah kering. Satu pelajaran bagi kita para hadirin, bahwa segala sesuatu itu sudah diprogram oleh Allah dan sudah kering programnya, tidak akan ada perubahan. Tahukah kalian apa yang saya bawa dalam tangan kiri saya ini? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adalah daftarnya orang-orang yang akan masuk neraka. Namanya, nama ayahnya, ibunya, sukunya, sampai hari kiamat tidak akan dikurangi dan tidak akan ditambah. Maka para sahabat dengar begitu itu susah. Ya Rasulullah, wa fimal amal, untuk apa kita usaha kalau begitu, harus sudah kering semua. Ngapain sih kita dakwah, duduk sini keluar setahun 4 bulan, ngapain? Kalau sudah kering semua itu ngapain? Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalahu, semuanya ini akan dimudahkan menuju takdirnya masing-masing. Takdir Allah, keputusan Allah adalah dari kehendak Allah. Kehendak Allah adalah dari ilmunya Allah. Ilmunya Allah sempurna, tidak mungkin ada perubahan, mustahil. Para hadirin, Saiful mau nikah, Saiful Philip ini mau nikah. Dia sudah mikir-mikir, wah ini cocok ini dengan selera saya. Nah, cantiknya boleh, tingginya boleh, putihnya boleh. Dilihat tuh menyenangkan hati, tasurrun nadhirin, seperti sapinya Nabi Musa. Dalam Quran tasurrun nadhirin, sapinya Nabi Musa, putih bersih semelohai. Sudah khitbah, mahar sudah disiapkan. Akhirnya nikah, menghubungi Pak Bilal hari Kamis. Pak Bilal siap, insya Allah. Wankihuka wa uzawwijuka ala ma amrallahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihin bi ihsan. Qabiltu nikah. Selepas jadi istri, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Cerewet banget. Kalau marah lidahnya molor, sak terangkil itu penuh. Loh, kenapa kok bisa keliru? Karena ilmunya Saiful terbatas. Akhirnya keliru, ada kelirunya. Ternyata. Nah, ilmunya Allah itu tidak ada ternyata. Yang menciptakan adalah Allah, yang mengatur adalah Allah, yang memutuskan adalah Allah. Maka tidak ada perubahan dalam takdir Allah. Orang yang mengatakan takdir bisa berubah, ini sama aja mengatakan Allah itu punya kejahilan dalam keputusannya. Ada hal-hal yang tidak diketahui oleh Allah, kekeliruan besar. Ini ada keyakinan ini para hadirin. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ditanya oleh muridnya, bagaimana wahai Hudzaifah, kalau ada orang sudah sholat, sudah zakat, sudah macam-macam kebaikan dia kerjakan, tapi dia tidak yakin dengan takdir, tapi dia yakin dengan usaha dia. Maka Hudzaifah mengatakan, huwa finnar, dia di neraka. Sebelum orang punya keyakinan, ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, maka dia belum bisa masuk surga.
Perkara yang memang takdirnya kena kamu atau punya kamu tidak akan terlewatkan dari kamu. Perkara yang memang takdirnya terlewat tidak akan mengenai kamu. Ini sebetulnya ini sawah ini punya saya, ini gara-gara ada orang yang nyerobot, nah, akhirnya jadi milik dia. Ini sebetulnya sudah, ini mantep ini calon mertua saya, gara-gara saya didahului, awas tak santet orang itu. Nah, ini dengan sebab orang itu keliru imannya dan keyakinannya, banyak sikap keliru muncul dari kehidupannya. Ini sumbernya iman para hadirin. Kekeliruan bersikap, benarnya berputus adalah dari benarnya keyakinan. Keyakinan adalah satu hal yang diyakini dalam hatinya seseorang, yang mana hati adalah rajanya seluruh anggota tubuh. Dialah yang memutuskan apa kata hati adalah katanya raja. Kalau hatinya keliru, maka ujung kuku sampai ujung rambut digerakkan menuju kekeliruan. Kalau benar, maka akan digerakkan menuju kebenaran. Sebagaimana dalam perintah Allah, firman Allah, yahdihim rabbuhum biimani. Orang-orang beriman dapat hidayah karena keyakinan yang ada dalam hati mereka. Dapat petunjuk dalam bersikap, dalam memutuskan, dalam memandang, dalam menganalisa. Ini orang iman itu enak, hidupnya itu tenang. Iman kepada la ilaha illallah. Selepas kita mengimani bahwa segalanya dari Allah, belum cukup, harus ada panutannya para hadirin. Karena Allah ceritakan dalam Al-Quran, ada orang katanya yakin semuanya dari Allah, tapi untuk melanggar perintah Allah. Nyapa bayan ngantuk, wis takdire kok. Itu kebenaran untuk kekeliruan. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Ngomongnya benar, maksudnya keliru. Kenapa kamu enggak sholat? Sudah takdirnya. Ya, kamu tak tempeleng, ini sudah takdirnya juga. Takdir dibalas dengan takdir. Orang-orang musyrikin, Nabi datang pada mereka, menyembahlah kepada Allah, luruskan keyakinan, jangan menyembah berhala. Apa jawab mereka? Ini kan sudah takdir Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, saya tidak akan nyembah berhala. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai' nahnu wala abauna. Kurang ajar. Maka selepas kita iman kepada Allah, baru akan diridhai oleh Allah kalau kita beriman usaha mati-matian ikut yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka la ilaha illallah tidak akan diterima tanpa disempurnakan dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tahun yang lalu ada rombongan dikirim ke Bali, sudah lama, di Masjid Bali sana di dekat Kuta itu ada pedagang-pedagang dari luar negeri. Termasuk ada pedagang dari Israel, namanya Zion, sering dagang. Dia suka dengan jamaah tabligh, dia datang, ikut-ikut mudzakarah. Waktu itu Pak Yai ada, dan dia paling pintar mudzakarah iman yakin mengenai la ilaha illallah. Dia bilang saya ini cucunya Nabi Harun, katanya. Kata dia cucunya Nabi Harun. Maka dia bilang boleh nggak saya mudzakarah la ilaha illallah di sini dengan jamaah? Boleh. Maka dia mudzakarah diterjemah, isinya bagus banget, keyakinan kepada la ilaha illallah. Tapi dia nggak mau meneruskan Muhammadur Rasulullah. Tanya pada Pak Yai, saya dengan ini bisa nggak masuk surga? Nggak bisa. Masuk surga harus lengkap, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kenapa kamu kok nggak mau Muhammadur Rasulullah? Nggak mau saya. Itu Muhammad itu bukan kakek kami, itu musuhnya kakek kami. Kakek kami kan Ishak, dia ini cucunya Ismail, nggak mau saya. Nah, itulah namanya hidayah, kumpulnya keyakinan kepada la ilaha illallah dengan keyakinan kepada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hidayah, semua petunjuk yang dianggap benar tanpa melalui yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, semuanya tidak diterima oleh Allah. Maka suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi ke Syam dalam satu perjalanan. Maka beliau mampir untuk sholat ke seorang pendeta. Kurus
terus kering. Saking banyaknya puasa dan saking banyaknya bangun malam beribadah. Sayyidina Umar wudhu di situ, sholat. Kemudian beliau ketemu dengan si pendeta tadi. Sayyidina Umar meneteskan air mata. Maka rombongan beliau heran, kenapa engkau wahai Amirul Mukminin meneteskan air mata? Beliau mengatakan, kasihan orang ini, capek-capek ibadah, capek-capek amal, tapi karena nggak ikut Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia masuk neraka. Saya ingat firman Allah, amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Ada orang itu capek-capek di dunia amal, akhirnya masuk neraka. Maka pandangan kita ini, apa saja yang hebat, apa saja yang luar biasa, tanpa ikut Rasulullah SAW itu tidak ada artinya, bahkan tidak ada pahalanya. Sholat 2 rakaat yang diterima oleh Allah itu lebih kita hargai, lebih kita muliakan, lebih kita pegang melebihi orang-orang yang bisa terbang di angkasa, bisa masuk ke laut bernapas seperti ikan, ngedruk bumi ambles sampai kebablasan. Itu semuanya nggak ada pahalanya dan nggak ada artinya di sisi Allah. Ini teman-teman santri begini harus mantep benar. Kalau enggak nanti bingung, ketemu dengan dukun-dukun bingung. Apa sih pahalanya orang dibaca nggak mempan? Itu kan orang jadi besi aja. Apa sih pahalanya jadi besi? Ada orang bisa ngeloncat 10 meter. Apa sih pahalanya ngeloncat 10 meter? Burung lebih tinggi lagi. Itu dengan derajatnya burung masih kalah. Apa derajatnya burung? Dimakan, digoreng oleh manusia. Malah mau ngikuti burung. Saya punya pengalaman waktu Khurud nih ketemu, wah orang sakti bener nih. Selulup di lautan tuh 1 hari nggak keluar-keluar, nggak apa-apa. Apa pahalanya bisa bernapas di air? Itu derajatnya ikan. Di freezer itu banyak ikan, tiap hari dimakan santri. Itu makanannya orang, bukan panutannya orang. Maka kita harus mantap para hadirin. Apa saja yang tidak ada harganya menurut Muhammad Rasulullah, menurut agama, ya tidak kita hargai. Maka ada orang di kelas tanya, Pak, kenapa orang-orang Islam ini dalam teknologi mundur, kalah dengan orang-orang kafir? Yang maju orang kafir, punya pesawat, punya senjata, punya macam-macam kemajuan. Maka kita bilang ini pertanyaannya orang yang bahaya imannya. Ini teknologi itu apa ada harganya dalam pandangan agama? Ada kemajuan apa dalam teknologi? Semaju apapun akan mereka tinggal, semuanya masuk kuburan dan tidak bermanfaat, maldorot untuk mereka kekal abadi selama-lamanya. Jadi kalau sholat, zakat, puasa, sedekah, itulah teknologi tercanggih di dunia menyebabkan ridhonya Allah, di akhirat jadi asbab masuk surganya Allah. Ini orang yang yakinnya pada Muhammad Rasulullah ini kena koreng. Akhirnya kagum dengan ahli-ahli dunia, kagum dengan orang-orang kafir, yang mana dunia ini disabdakan oleh Nabi hanya seperti bangkai yang tidak ada yang mau beli, apalagi makan, dan belum pernah bisa dimiliki oleh siapapun juga. Maka ciri khasnya orang-orang agama, orang-orang yang paham ilmu agama adalah tidak terkesan dengan ahli-ahli dunia. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullah khairul liman amana wa amila shalihan wa la yulaqaha illa as-sabirun. Orang-orang yang lemah imannya begitu Qarun pamer kekayaannya, hartanya, pada kepencut, pada tertarik. Orang-orang agama, ilmuwan-ilmuannya bilang pahala Allah itu loh lebih besar dan kekal. Ini yang dipunyai Qarun itu sebentar lagi akan dia tinggal. Itu minimalnya pemahaman dalam agama begitu. Dunia ini sementara dan tidak bisa dimiliki oleh siapa saja. Maka kalau ada orang alim, orang ahli agama, katanya kok terkesan dengan dunia, kata beliau ini orang gila, bukan ilmuwan. Ini orang gila yang dianggap tahu agama.
Karena seluruh pelajaran agama mengatakan bahwa dunia ini sementara dan tidak akan bisa dimiliki oleh siapa aja. Gantian aja lewat di dunia, gantian. Orang kaya katanya sebentar lagi masuk kuburan. Pejabat katanya sebentar lagi masuk kuburan. Presiden katanya sebentar lagi masuk kuburan. Dan kita ini adalah anak-anaknya orang yang telah masuk kuburan, para hadirin. Anaknya, cucunya, buyutnya minimal. Dan sebentar lagi kita akan masuk kuburan. Siap masuk kuburan? Bentar lagi, tidak lama lagi. Maka bagaimana keyakinan ini mantap dalam hati kita, keyakinan kepada Allah, usaha mati-matian dalam mewujudkan sunnah-sunnah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, agama Islam secara utuh kita hidupkan. Apa yang kurang kita sempurnakan, apa yang kurang kita sempurnakan. Mulai dakwahnya, taklimnya, zikir ibadahnya, muamalatnya, muasyaratnya kita sempurnakan. Usaha lagi, usaha lagi, usaha lagi, dan usaha lagi. Maka untuk itu semua kita perlu meluangkan waktu, para hadirin. Tanpa meluangkan waktu, orang kita ini berjalan di dalam waktu, ya tidak akan bisa. Orang ini nggarap sawahnya, meluangkan waktu 4 bulan biar dapat hasil padi. Orang ini hafid Al-Quran, meluangkan waktu 3 tahunan untuk menghafal Al-Quran. Orang ini buka kantor, setiap hari meluangkan waktu untuk kantornya 8 jam, 12 jam. Nah, orang ingin meningkat agamanya, menata agamanya, meluruskan imannya, memperbaiki hubungannya dengan Allah, tidak mau meluangkan waktu. Ini namanya memang belum niat dan belum paham kepentingan. Maka itu semua, siapa yang siap keluar 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja, silahkan ditafakut lagi, Masya Allah. Tambah masa sama-sama, monggo, Insya Allah.